Hai semua, kembali lagi di channel saya. Terima kasih yang udah mengklik video ini. Nah, seperti di dalam video kali ini saya kedatangan musibah yaitu banjir dong. Ini sebenarnya ini sambungan, bukan sambungan sih sebenarnya. Ini kan kemarin itu saya sempat share video. Nah, ini tuh di sore harinya. Di sore harinya itu di sini hujan deras. Padahal kemarin tuh saya masih menjemur sekitar jam 9 lewat itu masih panas, dan sekitar jam 2 lewat gitu tiba-tiba hujan deras, dan sampai jam 3 lewat gitu gak berhenti hujannya, dan akhirnya kami kebanjiran dong. Nah, ini sudah sampai di dalam rumah, udah masuk dalam rumah airnya. Itu di luar tadi itu bunga saya tuh untung cepat saya ambil tadi, kalau nggak cepat diambil hanyut. Dan ini kondisi dalam rumah ini, padahal itu yang di luar itu udah kami tutup pas mau masuk gitu di pintunya supaya nggak masuk air lagi, karena di sini tuh di lorong saya itu, yang khususnya lorong saya itu sering sekali banjir gitu. Nah, baru kali ini lagi banjirnya. Paling udah berapa kali sih kami banjirnya itu kalau hujan deras aja. Kalau hujan, misalkan hujan yang nggak terlalu deras itu nggak bakalan banjir kayak gini. Nah, sedangkan tadi ini tuh hujannya sangat-sangat deras, nggak ada hentinya, jadinya kayak gini. Nah, ini tuh tempat lewatnya air tuh kan, keramik ini ada yang pecah, jadi tempat lewat airnya itu di sini. Padahal setiap lubang itu ini seperti di lubang tempat cuci piring itu kami tutup, di pembuangan WC juga itu lubangnya kami tutup. Tapi masih tetap aja masuk masuk airnya. Karena di sela-sela keramik tadi gitu masuknya. Jadinya nah ini di bagian dapur, nah itu banyak sampah. Kalau udah kayak gini nggak tahu lagi mau bilang apa ya, pasrah aja. Yang penting barang-barang udah pada aman semua. Nah, ini udah mulai surut karena hujannya juga udah mulai reda. Di sini untungnya di tempat kami ini, khususnya lorong saya, kalau hujannya udah berhenti langsung airnya surut, nggak sampai bilang bermalam gitu sampai berapa hari. Nggak, kalau hujannya turun maksudnya hujannya berhenti, pasti airnya juga langsung surut. Ini karena ke gotnya itu udah rendah, jadi airnya itu cepat cepat penuh gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Saya Pak Su itu palang di sini biar nggak masuk air, tapi ternyata masih masuk air juga karena itu di keramiknya itu ada yang pecah tadi. Jadi tempat masuknya air tuh di situ. Nah, ini kulkas tadi kami pindahkan. Nah, ini di kamar anak-anak, ini udah masuk juga airnya. Pokoknya satu rumah ini masuk air semua. Termasuk dalam kamar juga. Di dalam kamar saya sama kamar yang satunya itu nggak kepake juga basah. Nah, itu kulkas saya itu udah sengaja dibuatin tempat gitu sama mesin cuci juga gitu. Dibuatin tempat dudukannya gitu supaya, karena kami udah tahu kalau hujan deras itu pasti banjir. Sama rak TV juga itu Pak Su beliin roda. Nah, itu apalagi rak TV ini kan yang bahannya itu semacam olimpik, jadi takutnya pas kena air itu langsung roboh. Jadi sama Pak Su itu dibeliin roda. Nah, ini airnya udah surut karena hujannya udah berhenti. Di luar itu sangat-sangat berlumpur. Tiap banjir pasti gini lumpur. Apa itu? Apa?
Hujannya sih masih agak rintik-rintik tapi udah nggak deras kayak tadi yang awal-awal. Nah ini bunga-bunga saya tadi untuk cepat saya naikkan ke atas itu, kalau nggak udah ludes. Aduh, capek sebenarnya. Soalnya udah sering, nggak sering juga sih, udah pernah beberapa kali kami kebanjiran sampai masuk di dalam rumah gitu. Capeknya tuh ya kayak gini, bersih-bersihnya. Kalau di luar nggak masalah, nanti kan gampang dibersihinnya, tinggal kayak gini. Yang capek tuh di dalam karena banyak perabot yang mau digeser-geser. Itu habis digeser terus dibersihin. Nah ini lanjut, saya mau buang-buang airnya dulu. Sebenarnya itu di sini capek saya ngangkat kayak gini. Saya minta tolong sama Pak Su, kebetulan ada mesin air gitu. Saya tuh minta tolong di apa nyalakan mesinnya maksudnya. Karena kalau gini terus itu capek. Nah kayak gini dikuras-kuras itu nggak akan habis. Saya di sini tuh ngomel, ke bilang, saya bilang sama Pak Su itu kalau gini terus nggak akan habis airnya, sampai jam berapapun nggak akan habis. Tapi nanti dinyalain sama Pak Su itu mesinnya, tapi sama aja mesinnya itu penarikan airnya itu lambat. Jadi kami sambil pakai mesin sambil kami juga kuras airnya. Nah ini udah berapa kali saya buang tapi masih tetap aja banyak, kayak nggak kurang-kurang saya lihat. Yang capeknya tuh kayak gini, yang di luar ini yang di dalam. Nah itu sama Pak Su sudah dinyalain mesinnya. Itu harus diumpan dulu sama air gitu, dimasukin terus direndam gitu. Nah itu tadi air yang dari kerang. Nah ini airnya yang keluar tuh tadi. Lumayanlah membantu, sambil dibuang juga pakai mesin, sambil kami kuras juga biar cepat selesainya. Karena kalau mengharap si mesin ini nggak bakalan lama juga. Sementara yang mau dibersihkan itu satu rumah yang harus bersihin. Sementara ini udah sore, sekitar jam 5 atau jam berapa yang kurang tahu juga. Nah itu yang saya maksud itu, rak TV-nya itu saya kasih maksudnya Pak Su kasih roda. Untung di kamar saya itu cepat kami angkat spring bednya, kalau enggak pasti ikutan basah juga. Nah ini saya mau ngangkat airnya lagi tapi pakai baskom yang kecil, karena kalau yang tadi itu lumayan juga berat. Ini aja pinggang saya itu udah capek karena duduk berdiri. Nah ini udah mulai kurang airnya, mesinnya juga kami udah cabut, udah nggak dipakai lagi, tinggal kami yang lanjutin aja habisnya karena tinggal dikit airnya. Itu sama pasu itu diganti sama ember yang besar karena katanya lama kalau pakai baskom itu. Itu lumpurnya tuh, aduh, saya itu pusing mau
kerjakan yang mana dulu. Sementara di kamar ada 3 kamar itu masih sangat-sangat kotor. Di kamar saya aja itu belum ada saya bersihin sama sekali. Nah itu lumpur-lumpur dari kamar, itu karpetnya atau tikar plastiknya yang di kamar itu udah basah juga. Ini dikasih sama Tuhan ini supaya rumah dibersihin. Jadi jadinya harus apa bersihin satu rumah kayak gini. Lucu sih tapi ada sedihnya juga. Sedihnya tuh ya tiba-tiba banjir harus gini. Lucunya tuh ya kayak gini, kami sambil ngobrol sama Pak Su gitu, bercanda supaya capeknya nggak kerasa. Di sini anak-anak nggak ada, mereka lagi di kios gitu. Karena tadi saya itu sempat buka kios. Karena itu lagi di kios itu tiba-tiba Pak Sun nelpon katanya udah banjir. Jadi anak-anak saya simpan aja di kios, saya pulang aja, kebetulan kios saya sama rumah itu dekat. Karena kalau ada anak-anak itu nggak bisa kami bersih-bersih gini. Pasti mereka juga ikut-ikutan bersih-bersih. Bukan ikutan sih, bersih-bersih, ngerecokin yang ada. Kalau kayak gini aman, nggak ada yang gangguin, nggak ada yang bikin bicara gitu. Nah ini di bagian depan saya buang-buangin juga airnya. Ini udah mulai bersih, sama palsu itu dipel dipel dulu supaya agak bersih. Nanti pel kedua kalinya itu udah bersih. Yang pel pertama itu cuman hilangin aja dulu si lumpur-lumpurnya. Nah itu untung ada 2 pel, jadi saya bisa palsu yang ngepel kotor, saya yang ngepel bersihnya gitu. Di sini tuh sebenarnya udah capek banget karena mulai dari jam 2 lewat itu kami bersih-bersih sampai jam 5 lewat itu masih kami bersih-bersih. Sedangkan kami mandinya itu udah malam. Nah ini di bagian kamar anak. Nah itu di samping lemari juga itu basah, sama di bawah lemari ini juga. Nggak tahu deh airnya lewat mana kalau di kamar ini. Itu juga kenapa tembok itu kayak begitu. Nah karena itu akibatnya karena sering banjir, akhirnya temboknya itu lembab, jadinya kayak gini. Nah ini udah selesai, kami juga udah makan tadi. Ini kami rencana tidurnya di depan TV ini aja, karena di kamar itu belum ada saya bersihin sama sekali. Cuman dibuangin aja tadi lumpurnya sama di pel-pel sedikit gitu biar nggak kotor. Tapi sama tikar plastiknya itu belum ada saya bersihin. Karena ini udah jam 7 tuh, kurang 5 menit jam 7. Udah capek banget. Nah ini
Anak-anak sudah mau apa, sama saya juga sama Pak Su itu udah mau istirahat dulu karena udah sangat-sangat capek. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kami mau istirahat dulu. Lanjut besok pagi lagi. Bye.